Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, banyak manusia berlomba menjadi yang paling unggul. Mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, membusungkan dada, memamerkan tubuh, kekayaan, dan status sosial seolah dunia ini akan berlangsung selamanya. Mereka lupa bahwa semua yang mereka banggakan itu hanyalah titipan. Lebih dari itu, mereka tak sadar bahwa tubuh yang mereka sombongkan kelak akan menjadi tanah, tak berbeda dengan bangkai yang membusuk. Betapa anehnya manusia. Ia seringkali lupa bahwa ia hanyalah makhluk yang berasal dari setetes air hina. Ia lupa bahwa tubuh yang sekarang dibanggakan dulunya hanyalah darah, daging, dan tulang belulang yang tak punya bentuk. Ia lupa bahwa tak ada satu pun bagian dari tubuh ini yang ia ciptakan sendiri. Semua dari Allah, semua bisa diambil kapan saja tanpa permisi. Pernahkah kita berpikir dalam-dalam bahwa tubuh kita ini tidak lebih berharga dari seekor ikan kecil? Ikan itu meski mati masih bisa dimakan, dijual, dijadikan pupuk atau bahan pangan. Sedangkan tubuh manusia yang mati tak bisa dijual, tak bisa disimpan, tak bisa digunakan kembali, bahkan bisa menjadi penyakit jika tak segera dikuburkan. Maka pertanyaannya, apa yang sebenarnya mau kita sombongkan? Wajah kita, kulit kita, tinggi badan, kekuatan fisik, padahal semua itu bisa lenyap hanya dengan satu penyakit, bisa rusak hanya dengan satu luka, bisa hilang hanya dalam satu malam saat ruh dicabut dari jasadnya. Tubuh ini terlalu rapuh untuk dijadikan kebanggaan. Saat manusia mati, tubuhnya tak lagi bernilai. Tak ada harga, tak ada pujian, tak ada daya. Bahkan orang-orang terdekat pun tidak tahan lama-lama berada di dekatnya. Mereka segera membungkusnya, menguburnya, lalu melupakannya perlahan. Inilah nasib tubuh yang dulu dibanggakan. Ia kembali menjadi tanah dan dilupakan. Sementara kita hidup, kita habiskan waktu memoles tubuh ini. Kita rawat, kita pakaikan baju terbaik, kita beri makanan lezat, seolah ia akan hidup selamanya. Tapi kita lupa bahwa tubuh ini hanyalah kendaraan sementara. Ia tidak akan ikut bersama kita ke akhirat. Hanya amal yang akan menemani. Sungguh menyedihkan ketika manusia lebih peduli pada penampilan luar daripada isi hati. Lebih sibuk menghias wajah daripada menghias akhlak. Lebih suka dipuji karena tubuhnya daripada karena kebaikannya. Padahal yang dilihat Allah bukan tubuh kita, tapi hati dan amal kita. Dunia mengajarkan kita untuk bangga pada tubuh, tapi Islam mengajarkan kita untuk tunduk dan sadar diri. Dunia mengajak kita berlomba-lomba dalam pamer, tapi agama mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam amal saleh. Maka, di mana posisi kita hari ini? Jika hari ini tubuh kita sehat dan kuat, itu bukan alasan untuk sombong. Itu amanah dari Allah. Gunakan untuk kebaikan. Dan jika tubuh kita lemah dan sederhana, itu juga bukan alasan untuk merasa rendah. Karena yang membuat seseorang mulia bukan tubuhnya, tapi takwanya. Mari duduk sejenak dan renungi dengan jujur. Bukalah hati, lihat ke dalam diri. Apakah tubuh ini benar-benar layak untuk disombongkan? Apakah pantas kita merasa lebih hebat dari orang lain, padahal tubuh ini tidak lebih berharga dari ikan kecil yang sudah mati? Atau sudah saatnya kita tunduk, bersujud dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku yang telah tertipu oleh kemegahan yang semu ini." Kesombongan yang tidak beralasan. Banyak manusia berjalan di muka bumi dengan kepala terangkat tinggi, seakan dunia ada dalam genggamannya. Mereka merasa hebat karena harta, pangkat, wajah, atau ilmu. Tapi apakah semua itu benar-benar milik kita? Apakah tubuh yang kita banggakan ini benar-benar layak untuk disombongkan? Kita lupa bahwa tubuh ini pada akhirnya akan membusuk.
Kulit yang halus akan terkelupas, mata yang indah akan dipenuhi tanah, dan daging yang kuat akan menjadi santapan bagi makhluk-makhluk kecil yang tidak terlihat hari ini. Lalu, apa yang mau disombongkan? Mari bandingkan dengan seekor ikan kecil. Ikan itu meski mati masih memiliki nilai. Dagingnya bisa dimanfaatkan, bahkan tulangnya bisa menjadi pupuk. Sedangkan tubuh manusia yang mati hanya akan segera dikubur, tak bisa dijual, tak bisa dimanfaatkan, bahkan bisa menjadi sumber penyakit jika tidak segera diurus. Manusia sering mengira bahwa nilai dirinya terletak pada tubuh, padahal tubuh hanyalah wadah. Nilai sejati terletak pada ruh, amal, dan akhlak. Dan ironisnya, justru yang paling sering dilupakan adalah ruh dan akhlak. Allah tidak melihat rupa kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak pula kepada tubuh kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka ketika seseorang mulai sombong karena tubuhnya yang sehat atau penampilannya yang indah, sungguh dia telah tertipu. Dia tengah memuja sesuatu yang fana, yang sewaktu-waktu bisa berubah atau bahkan hilang dalam sekejap. Pernahkah kita berpikir, berapa harga tubuh kita saat kita mati? Tidak lebih dari biaya kafan dan biaya pemakaman. Bahkan orang-orang miskin pun tidak sanggup membayar itu, sehingga harus dibantu orang lain untuk dikuburkan. Ketika kita hidup, tubuh ini butuh makan, tidur, istirahat, mandi, dan sebagainya. Kita habiskan waktu hanya untuk merawatnya, padahal ia akan meninggalkan kita juga. Kesombongan terhadap tubuh adalah kesombongan yang paling bodoh. Jika tubuh yang fana ini tidak lebih berharga dari ikan kecil, lalu mengapa kita masih sombong? Apakah kita benar-benar berpikir bahwa dunia akan tunduk hanya karena wajah kita tampan atau tubuh kita kuat? Di hadapan Allah semua tubuh adalah sama. Yang membedakan hanyalah siapa yang lebih bertakwa. Maka mari kita ukur diri kita. Apakah yang kita banggakan ini membawa kita pada ketakwaan, atau justru menyeret kita pada kesombongan? Nilai diri di hadapan Allah. Nilai diri seorang manusia di hadapan Allah bukan ditentukan oleh penampilan luar, bukan pula oleh status sosial atau jumlah pengikut di media sosial. Nilai manusia di sisinya ditentukan oleh ketulusan hati, kebersihan jiwa, dan keikhlasan amalnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Ini menjadi bukti bahwa kedudukan manusia tidak tergantung pada tubuh atau harta. Lalu jika tubuh ini bukan penentu kemuliaan, kenapa kita sering merasa lebih baik dari orang lain? Hanya karena tubuh kita lebih sehat, kulit lebih cerah, atau gaya hidup lebih modern. Kesombongan tumbuh dari kebodohan tentang jati diri. Ia hadir ketika manusia melupakan hakikat penciptaannya, melupakan bahwa dirinya berasal dari setetes air hina dan akan kembali menjadi bangkai yang ditinggalkan. Nilai tubuh ini hanyalah pinjaman. Allah menitipkan bentuk dan kekuatan kepada kita sebagai amanah, bukan untuk disombongkan. Tubuh harus dijaga, bukan dipuja, dipakai untuk taat, bukan untuk maksiat. Jika kita menyadari bahwa tubuh adalah titipan, maka kita akan malu ketika menggunakannya untuk sombong. Layaknya seorang peminjam kendaraan, tentu dia tidak akan bergaya di jalanan seolah-olah itu miliknya. Saat kita wafat, tak ada yang bertanya berapa tinggi kita, seberapa ideal tubuh kita, atau seberapa mahal pakaian kita. Yang ditanyakan oleh malaikat adalah, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bahkan amal yang kita lakukan dengan tubuh kita adalah yang akan ditimbang di akhirat. Lisan yang berzikir, tangan yang bersedekah, kaki yang melangkah ke masjid, itulah yang menyelamatkan kita. Maka renungkan kembali, apakah tubuh ini telah benar-benar kita gunakan untuk sesuatu yang bernilai di sisi Allah? Atau justru menjadi sumber fitnah dan kehancuran bagi diri kita sendiri?
Jangan sampai tubuh yang harusnya menjadi sarana ibadah malah menjadi sumber dosa. Jangan biarkan tubuh ini menjadi alasan Allah murka kepada kita. Tubuh yang akan hancur. Saat tubuh manusia dikuburkan, ia tidak lebih dari tumpukan daging dan tulang. Bahkan dalam waktu singkat, bentuknya akan hancur dan tak bisa dikenali lagi. Semua keindahan dan kekuatannya akan lenyap tanpa bekas. Rasulullah pernah bersabda, "Ingatlah oleh kalian penghancur kenikmatan yaitu kematian. Kematian bukan hanya memisahkan manusia dari dunia, tapi juga memusnahkan segala kebanggaan tentang tubuhnya." Jika kita menyaksikan sendiri proses pembusukan mayat, kita tidak akan pernah lagi berani menyombongkan tubuh. Baunya menyengat, warnanya mengerikan, dan bentuknya berubah dalam hitungan hari. Tidak ada parfum yang bisa menghalangi bau busuk jenazah. Tidak ada make-up yang bisa menghias wajah yang membusuk. Semua akan kembali kepada asalnya, tanah. Tubuh yang dulu dirawat dengan lotion, sabun mahal, vitamin, dan pakaian indah akan menjadi tanah, akan menjadi debu. Lalu apa gunanya kesombongan? Bahkan orang-orang yang mencintai kita tidak akan sanggup lama-lama berada dekat tubuh kita yang sudah mati. Mereka akan segera menutupinya, menguburkannya, dan melupakannya pelan-pelan. Saat itu, tubuh tidak punya daya, tidak bisa membela diri, tidak bisa menjawab, tidak bisa menolak. Maka jangan sampai tubuh yang kita banggakan hari ini menjadi saksi atas dosa-dosa kita di hadapan Allah. Inilah alasan kenapa orang-orang saleh dulu senantiasa merenungi kematian. Karena kematian menghancurkan ego, meluluhkan kesombongan, dan menyadarkan manusia bahwa dirinya hanyalah makhluk yang sangat lemah. Seseorang yang sadar akan kefanaan tubuhnya akan menjadi lebih lembut hatinya. Ia tidak akan merendahkan orang lain hanya karena tampilan fisik atau materi. Maka tanamkan dalam hati, tubuh ini bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri dan digunakan dalam ketaatan, karena pada akhirnya tubuh ini akan hilang dan hanya amal yang akan dibawa. Tubuh yang menjadi sumber ujian. Seringkali tubuh menjadi sebab manusia terjerumus dalam dosa. Tubuh yang seharusnya digunakan untuk bersujud malah digunakan untuk berjalan menuju maksiat. Mata yang semestinya menatap ayat-ayatnya malah disibukkan menonton hal yang diharamkan. Lidah yang mampu digunakan untuk berzikir dan menyebarkan kebaikan justru digunakan untuk bergosip, menghina, dan berbohong. Tangan yang dapat digunakan untuk memberi justru digunakan untuk mengambil yang bukan haknya. Kaki yang bisa melangkah ke masjid malah digunakan berjalan ke tempat yang dilarang. Telinga yang bisa mendengar nasihat dan bacaan Quran malah digunakan untuk menikmati lagu-lagu penuh syahwat dan candaan tak berguna. Tubuh ini adalah amanah yang besar, dan setiap bagian dari tubuh akan bersaksi atas apa yang dilakukan. Dalam surah Yasin ayat 65, Allah berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Bayangkan, jika kelak tangan kita berkata kepada Allah tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kaki menjadi saksi, mata menjadi pelapor, dan lidah diam karena semua kebohongannya dibuka. Apa yang bisa kita sombongkan dari tubuh yang akan mengkhianati kita? Tubuh bukan alat untuk pamer, ia bukan sesuatu untuk memikat dunia, tapi tubuh adalah kendaraan yang mengantar kita menuju tujuan, surga atau neraka, dan hanya orang yang menjaga tubuhnya untuk taatlah yang akan sampai ke tempat yang baik. Ujian terbesar manusia bukanlah kemiskinan atau kegagalan, tapi ketika tubuh diberi kelebihan dan kekuatan, apakah ia menjadi lebih bersyukur atau justru lebih sombong? Banyak orang yang diberi kecantikan malah menjadi pembuat fitnah. Banyak yang diberi kekuatan justru menjadi penindas. Padahal seharusnya semua kelebihan tubuh adalah bahan untuk bersyukur, bukan berbangga. Ingatlah bahwa tubuh bisa menjadi penyelamat
jika digunakan dalam jalan kebaikan, tapi bisa juga menjadi alat kebinasaan jika digunakan untuk maksiat. Kita yang menentukan arah penggunaannya. Maka siapapun kita hari ini, kuat atau lemah, tampan atau tidak, kaya atau miskin, tak ada alasan untuk sombong. Karena ujian terbesar bukan pada apa yang kita punya, tapi pada bagaimana kita memperlakukan apa yang kita punya. Nilai sejati manusia. Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi makhluk pamer. Kita bukan model dunia, bukan pula bahan tontonan yang harus dinilai dari fisiknya semata. Nilai sejati manusia terletak pada iman, amal, dan akhlaknya. Seorang miskin yang bertakwa jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding raja yang kafir. Seorang hamba yang penuh dosa, namun senantiasa bertaubat, lebih Allah cintai daripada orang alim yang sombong dengan ilmunya. Tubuh hanyalah pakaian luar, dan pakaian luar ini, jika tidak dibarengi dengan isi hati yang bersih, maka tidak akan pernah mulia, karena Allah tidak memuliakan manusia karena tubuhnya, tapi karena hatinya. Tidak sedikit orang yang sakit seumur hidup, namun doanya menembus langit karena keikhlasan dan kesabarannya. Dan tidak sedikit pula orang sehat yang doanya tidak sampai karena hatinya kotor dan penuh kebencian. Seorang wanita yang wajahnya biasa-biasa saja, tapi pakaiannya menjaga aurat, lisannya jujur, dan hatinya penuh rasa takut kepada Allah, jauh lebih mulia dibanding wanita yang cantik namun membuka aurat dan mengumbar syahwat. Nilai kita bukan di mata manusia. Nilai kita ada di mata Allah. Maka berhentilah berusaha membangun citra untuk manusia dan mulailah membangun diri untuk Allah. Rasulullah adalah manusia terbaik, tapi beliau tidak sombong. Beliau hidup sederhana, tidur di atas tikar kasar, dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Karena beliau tahu yang bernilai bukan kulit dan rupa, tapi isi jiwa. Bahkan para sahabat Nabi yang dikenal paling mulia pun banyak berasal dari kalangan budak dan rakyat biasa. Tidak ada yang dinilai dari pangkat atau keturunan, tapi dari keimanan dan pengorbanan mereka. Maka sudah saatnya kita buang semua kebanggaan palsu. Kecantikan bisa hilang, kekuatan bisa rapuh, kekayaan bisa habis. Tapi amal itu yang abadi. Amal yang akan dibawa ke hadapan Allah. Mari kita ubah cara pandang, hentikan membanggakan tubuh, dan mulai memelihara ruh. Karena ruh yang bersinar akan tetap mulia, meski tubuh sudah menjadi tanah. Tundukkan tubuh, besarkan jiwa. Hidup bukan tentang memperindah tubuh, tapi memperindah jiwa. Karena tubuh akan ditinggal di dunia, sementara jiwa akan naik menghadap Tuhan. Maka fokuskan diri kita pada yang abadi. Banyak orang yang bangga karena tubuhnya kuat, padahal kekuatan itu bisa lenyap dalam sekejap hanya karena satu serangan penyakit. Banyak pula yang bangga dengan wajah rupawan, padahal satu kecelakaan bisa merusaknya selamanya. Jiwa yang tunduk kepada Allah adalah keindahan yang tidak bisa dirusak oleh usia atau penyakit. Jiwa yang sabar, jiwa yang tenang, jiwa yang taat, itulah perhiasan sejati seorang manusia. Tubuh bisa dijaga dengan makanan dan olahraga, tapi jiwa hanya bisa dijaga dengan zikir dan ibadah. Jika kita rajin merawat tubuh tapi lalai merawat jiwa, maka kita adalah orang yang tertipu. Orang yang bijak adalah orang yang memerintahkan tubuhnya untuk taat kepada Allah. Ia gunakan mata untuk membaca Al-Quran, telinga untuk mendengar ilmu, tangan untuk menolong orang lain. Ia tundukkan lidahnya dari berkata kasar. Ia jaga kakinya dari menginjak tempat maksiat. Ia jaga pikirannya dari buruk sangka. Karena ia tahu, tubuh ini bukan miliknya, tapi amanah dari Rabb-nya. Jika kita ingin tahu kualitas jiwa seseorang, lihat bagaimana ia memperlakukan tubuhnya. Apakah ia gunakan untuk ibadah atau untuk memuaskan nafsu? Apakah ia jaga untuk Allah atau untuk dunia? Kesombongan hanya lahir dari jiwa yang kosong. Jiwa yang penuh dengan cahaya iman
tidak butuh pengakuan manusia karena hatinya sudah cukup dengan cinta Allah. Semakin besar jiwa seseorang, semakin rendah hati dia bersikap. Ia tidak akan membanggakan sesuatu yang sementara. Ia hanya peduli bagaimana caranya bisa pulang kepada Allah dalam keadaan mulia. Mari kita isi jiwa kita dengan iman dan amal, dan perintahkan tubuh untuk mengikuti jalan itu. Karena saat kita wafat, hanya amal yang akan menemani, tubuh akan tertinggal dan hancur. Kesombongan mengundang murka Allah. Salah satu dosa yang paling dibenci Allah adalah kesombongan. Iblis dilaknat bukan karena ia kafir semata, tapi karena ia sombong. Ia menolak sujud kepada Adam karena merasa lebih baik. Begitu juga manusia yang sombong dengan tubuhnya, merasa lebih baik dari orang lain hanya karena lebih kuat, lebih tampan, atau lebih tinggi. Padahal tubuh itu bukan prestasi, tapi titipan. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana nasib kita jika masih ada rasa bangga atas tubuh? Kesombongan adalah penyakit hati yang mematikan. Ia membuat orang sulit menerima nasihat, sulit bersyukur, dan senang merendahkan orang lain. Kesombongan bisa membuat amal sebesar gunung menjadi debu. Orang sombong selalu mencari kekurangan orang lain untuk menutupi kekurangannya sendiri. Ia ingin dipuji, dihormati, dan disanjung, padahal semua pujian hanya pantas untuk Allah. Tubuh yang besar tidak menjamin keberanian di akhirat. Yang menjamin hanyalah hati yang bersih. Dan tidak ada orang sombong yang hatinya bersih, karena kesombongan adalah bentuk kotoran hati yang paling parah. Lihatlah para nabi dan orang saleh. Mereka adalah orang-orang paling mulia, tapi juga paling rendah hati. Mereka sadar bahwa mereka hanyalah hamba, bukan raja yang harus dipuja. Maka jika ada kesombongan dalam hati kita, cepat-cepatlah bersihkan dengan taubat. Minta ampun kepada Allah dan minta agar Dia membersihkan hati kita dari kebanggaan palsu. Sebab kesombongan bisa menutup jalan surga, dan tubuh yang disombongkan hari ini bisa menjadi beban yang menggelincirkan kita ke neraka. Bersikaplah rendah hati. Ingat selalu bahwa tubuh ini akan hancur dan hanya ruh yang akan dibangkitkan. Jangan banggakan yang akan membusuk, tapi jagalah yang akan abadi. Manusia dan harga diri yang fana. Dalam kehidupan modern, banyak orang mengejar harga diri dengan memperindah tubuh dan penampilan. Mereka habiskan waktu, tenaga, bahkan harta hanya untuk dianggap menarik dan layak dipuji. Tapi benarkah harga diri manusia terletak pada bentuk tubuh? Kita sering tertipu oleh standar dunia. Media sosial menciptakan ilusi bahwa tubuh ideal adalah tubuh yang dihormati. Padahal banyak orang dengan tubuh luar biasa yang hatinya kosong, hidupnya jauh dari Allah, dan jiwanya rapuh. Harga diri yang sejati bukan berasal dari bentuk tubuh, tapi dari kekuatan jiwa. Seorang hamba yang bersujud di sepertiga malam, menangis dalam doa, lebih mulia di sisi Allah dibanding mereka yang mengandalkan kekuatan fisik. Di masa lalu, para ulama dan wali Allah tidak dikenal karena tubuh mereka, tapi karena ilmunya, akhlaknya, dan kedekatannya pada Allah. Bahkan banyak dari mereka yang tubuhnya lemah, tetapi kalimatnya mengguncang hati ribuan manusia. Jadi untuk apa mengejar citra diri yang semu, jika pada akhirnya semua itu akan binasa? Untuk apa membanggakan tubuh yang akan dikoyak tanah, jika kita belum menata ruh yang akan menghadap Allah? Kita harus mulai membangun harga diri dari ketaatan, bukan dari kebugaran. Dari kesalehan, bukan dari penampilan. Karena ketika ruh kita mulia, maka kita tidak butuh pengakuan dunia. Seringkali yang menghalangi taubat adalah gengsi. Kita malu mengakui kesalahan, takut dianggap rendah. Padahal, tidak ada harga diri lebih tinggi dari seseorang yang kembali kepada Allah dengan hati yang hancur. Bahkan orang yang pernah bergelimang maksiat, ketika ia bertobat sungguh-sungguh,
Lebih Allah cintai daripada orang yang merasa dirinya suci tapi tak pernah menangis di hadapannya. Maka buanglah harga diri palsu itu. Jangan ukur nilai diri dengan ukuran manusia, tapi dengan ukuran Allah. Jangan ukur kemuliaan dengan bentuk tubuh, tapi dengan hati yang takut akan murkanya. Karena pada akhirnya, satu-satunya harga diri yang kekal adalah menjadi hamba Allah yang jujur, rendah hati, dan selalu mengingat bahwa tubuh ini bukan milik kita, tapi titipan sementara yang akan diambil kembali. Renungan dari makhluk kecil. Ikan kecil yang kita bandingkan tadi, walaupun telah mati tetap bisa memberi manfaat. Ia bisa dimakan, bisa dijadikan umpan, bahkan bisa dijual. Ia tidak membanggakan dirinya, tapi ia memberi kebaikan hingga akhir. Lalu kita, manusia yang merasa paling mulia, saat mati justru menyusahkan orang lain. Tubuh kita harus segera dikubur, tidak bisa disimpan, dan tidak bisa dimanfaatkan kecuali dalam bentuk pelajaran bagi yang hidup. Bukankah ini tamparan? Kita yang merasa lebih mulia dari makhluk lainnya, justru tidak lebih bermanfaat dari seekor ikan kecil ketika ruh dicabut dari jasad. Sungguh ini bukan untuk merendahkan diri secara tidak beralasan, tapi untuk menyadarkan bahwa kesombongan adalah sikap yang tidak pantas bagi makhluk yang diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Nabi pernah bersabda, siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Maka rendah hati bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan iman. Kita harus belajar dari makhluk-makhluk Allah yang lain, dari ikan, dari burung, dari semut. Mereka hidup sesuai fungsinya, memberi manfaat, dan tidak pernah sombong. Mereka hanya taat pada hukum penciptaan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya, tapi bisa menjadi paling hina jika tidak menjaga hatinya. Kesempurnaan jasad harus dibarengi dengan keluhuran akhlak dan kerendahan hati. Jangan merasa lebih baik hanya karena punya tubuh yang lebih sehat. Bisa jadi Allah memberimu kesehatan hanya untuk melihat apakah kamu akan bersyukur atau menjadi sombong. Dan jangan pula merasa hina jika tubuhmu lemah, karena Allah tidak menilai dari kuatnya fisikmu, tapi dari tulusnya niat dan istiqamahnya amalmu. Mari kita belajar dari makhluk kecil yang tetap memberi manfaat tanpa perlu pujian. Jadilah manusia yang rendah hati dan selalu ingat bahwa semua ini hanya sementara. Menjadi manusia yang layak dikenang. Saat kita mati nanti, orang-orang tidak akan mengingat bentuk tubuh kita. Mereka tidak akan berkata, dia tinggi, dia putih, dia atletis. Tapi mereka akan mengenang apakah kita orang yang baik, penyabar, jujur, atau dermawan. Maka tinggalkanlah warisan kebaikan, bukan penampilan. Karena tubuh akan terkubur, tapi amal akan hidup dalam doa dan kenangan manusia, serta ditulis oleh malaikat yang tak pernah lalai mencatat. Jadilah manusia yang ketika ia wafat, langit dan bumi menangis karena kehilangan seorang hamba Allah yang taat. Bukan hanya meninggalkan tubuh, tapi meninggalkan jejak yang menuntun orang lain pada kebaikan. Rasulullah adalah contoh paling nyata. Beliau tidak meninggalkan istana atau kemewahan, tapi meninggalkan keteladanan. Tidak ada yang membanggakan dari tubuh beliau selain cahaya akhlaknya. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan kesombongan. Terlalu sempit untuk diisi dengan keangkuhan atas hal yang tidak abadi. Gunakan tubuh untuk menanam pahala, bukan untuk menanam pujian. Kita bisa memilih menjadi manusia yang hanya dikenal karena tubuhnya, atau menjadi manusia yang dikenang karena akhlaknya dan ketakwaannya. Jika tubuh kita tidak lebih berharga dari ikan kecil ketika mati, maka mari kita pastikan bahwa hati dan amal kita lebih mulia daripada harta dunia yang fana. Setiap hari adalah kesempatan memperbaiki diri. Gunakan tubuh untuk sujud, gunakan tangan untuk memberi, gunakan mulut untuk mendoakan orang lain, karena semua itu akan menjadi saksi di akhirat.
Jangan tunggu ajal datang baru ingin berubah. Karena tubuh yang telah mati tak bisa lagi menulis pahala, tapi tubuh yang hidup hari ini masih bisa digunakan untuk mengejar ridha-Nya. Maka mulai dari sekarang, tundukkan tubuh, hidupkan ruh, dan buktikan bahwa kita lebih baik dari makhluk manapun, bukan karena bentuk kita, tapi karena ketaatan kita. Wahai diri, untuk apa engkau bangga dengan tubuh yang akan menjadi tanah? Untuk apa engkau merasa tinggi jika tubuhmu tak bisa menolak sakit dan kematian? Untuk apa engkau merasa hebat jika hanya bisa hidup karena oksigen yang Allah berikan? Lihatlah wajahmu di cermin. Apakah itu akan abadi? Lihatlah tanganmu yang kuat, kakimu yang bisa melangkah, semua akan melemah dan tak berdaya. Tubuhmu akan mengkhianatimu dan hanya ruhmu yang akan terus berjalan. Ingat saat tubuh ini dibaringkan di liang lahat, hanya kain kafan yang menutupinya. Tidak ada gelar, tidak ada harta, tidak ada kosmetik atau pelindung tubuh, hanya amal yang menjadi pakaian sejati. Maka jangan jadikan tubuh sebagai sumber kebanggaan, tapi jadikan ia sebagai ladang ibadah. Gunakan ia untuk memberi, bukan mengambil. Gunakan ia untuk mencintai Allah, bukan mencintai dunia. Hidup ini adalah perjalanan menuju pembusukan tubuh dan kebangkitan ruh. Jangan biarkan tubuh yang sebentar ini menipu kita dari tujuan abadi. Belajarlah dari ikan kecil yang bermanfaat meski telah mati. Jadilah manusia yang bisa memberi manfaat bahkan ketika ruh telah lepas dari jasad. Mari kita hancurkan berhala kesombongan dalam diri. Mari kita kubur rasa bangga atas tubuh, karena hanya dengan rendah hati kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan buang waktu untuk mengejar pengakuan dunia. Kejar pengakuan Allah. Jadilah orang yang tidak terkenal di bumi, tapi dicintai di langit. Jangan tunggu tubuh ini membusuk, baru kita sadar bahwa kita tak punya apa-apa. Jadikan setiap langkah dan detak jantung sebagai bentuk syukur dan amal. Karena pada akhirnya tubuh ini bukan siapa-siapa. Tapi dengan ruh yang tunduk kepada Allah, kita bisa menjadi hamba yang luar biasa di sisinya. Jika narasi ini menyentuh hatimu, maka tundukkanlah tubuhmu dalam sujud yang panjang. Jangan biarkan dirimu tertipu oleh dunia yang sementara. Gunakan sisa hidup ini untuk mencari ridha Allah, bukan pujian manusia. Jangan lupa like, bagikan ke orang-orang yang kamu cintai, dan subscribe channel Langit Jiwa untuk terus menyimak nasihat-nasihat yang menuntun kita pulang kepadanya. Mari kita tumbuhkan hati yang sadar, jiwa yang lembut, dan hidup yang penuh makna. Semoga Allah meridai setiap langkah yang kita ambil. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.